Aduh, enggak. Oh, baru enggak. Nah, ya biasa. Enten kuaci barang nih. Nggih nggih, Pak. Wajib, Pak. Dangu mboten ketemu kok ngeten iki. Saniki Puas-puas ya. Ya nggih niki. Kuaci matahari. Kacang muncul lagi. Ini sudah beberapa pekan tidak muncul. Tambah Purno. Wah, Wah, ini iki arep bawa arep Ramadan iki urmo. yang dibawa narasumber. Woi. Jualan kurma juga? Iya. Iya. Oh. Angga bayi Ronggo Arsita. Oh, Pangan dibuka. kabeh iki dibuka seno. Oh, nggih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kon mangan no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pamirsa ugi pamirsa sugeng dalu. Ini bahasa Indonesia ya? Motornya dicurung kita. Iya. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah malam hari ini berjumpa kembali di sebuah acara yang sudah tidak asing lagi untuk Anda-Anda yang gemar berjaga di malam hari di Jumat malam. Karena kita ketemu di acara Wedangan. Wedangan malam hari ini menghadirkan Narasumber. seorang narasumber yang memiliki kegiatan yang Maisa. Maisa, benar ya? Benar ya? Iya, Maisa. Maisa. Dan juga hobi. Hobi, Dan juga yakni ayam hias, Dan toko elektronik. listrik. Mari kita Listrik. sambut kalau kita mempertah. Pak Sinten. Sumadi Kawonganten. Beda lagi ya. Beda lagi. Sumadi Mudin. Ini Pak. Namanya Sumadi Mudin. Oh, ini sepertinya perlu hikmah ini Sumadi. Oh, ngeri ini. Ngeri ini. Alhamdulillah. Pak Pak Sumadi. Sumadi rumahnya Randusari Teras Boyolali. Mas. Pak Sumadi. Iya. Atas pun dilarah-larahe. Dari ngeri mau lho. Ojo ini gua acara liane. Ini Maisanya, beliau ini punya toko. Toko apa ini? Toko alat listrik. Toko alat listrik. Utamanya alat listrik, tapi ya yang namanya di kampung itu melayani apa yang dibutuhkan masyarakat. Soal metu. Katol pun ada. Katol. Katol. Di kelontong. Pakan ayam itu ada, madu ada, kurma ada, alat apa itu oleh-oleh untuk umroh itu ada. Jadi coklat, kurma, berbagai macam kurma ada. Itu di toko sendiri atau? Iya, toko sendiri di rumah malan. Jadi enak bisa buka pagi sampai malam. Menyediakan itu ya. Mbak jam Normal jam 9. 9. Pas nggak normal? Kalau enggak rumah jam 7 hujan deras terus tutup. Hari biasa. Hari biasa ya. Wah, Iya lah, aku bingung langsung kalau ke kono hari rumah. nggak biasa. Susah. Alamatnya di mana dengan rumahnya? Tadi sudah. Mana Randusari? Tepatnya Randusari. Randusari Teras Boyolali. Jadi tokonya itu di Randusari juga? Iya, di rumah Tokonya. kediamannya ya. Oh. Sing itu deket tak toh sama kebun raya apa? Indrokilo. Indrokilo nih. Ya 1 kilo, kurang lebih 1 kilo. Nah, esok rono aku arep ada. Indro Kilo. Kebun raya Boyolali. Acara apa, Pak? Ya, Taman. Taman untuk ya nongkrong-nongkrong. Jajah enak. milangor. Karo Aku bocil-bocil. Aku just baru ono. Ya, apa ya? Oh iya lali kayak bawa sini bawa sini. Oh, lah ketinggalan. Tinggalan. Makasih. Ya. Ini taruh di Ini- sampingnya jenengan, Mas. Siapa yang belum warna siapa? Warna itu Apa sih? Dibaca gitu, baca. Ini loh. Oh.
kontes ayam bagong bangkok hias ekor lidi. Ekor lidi. Iya. Ekor lidi. Maksudnya pripun nih? Kudu ngono gambare ya. Ayo. Kopali, saya kopali itu Ayam apa? kok ekor lidi. Kopali itu apa? Kopal itu komunitas Pali. komunitas penggemar ayam lidi Indonesia. Itu tingkatnya se-Indonesia ada semua. Dari berbagai wilayah ada. Perwakilannya. Ini nasional ya, ini nasional ya. Ini kontes pertama, perdana, dan tingkatnya nasional. Se-Indonesia pesertanya. Ya. Kita perlu melidikan diri. Kita lihat Ya, ayam lidi itu seperti apa. kita ke sana. Ini dia. Wow. Listrik Randanu. Jangkrik hilang. Keponakan. Ya, jaga. Terus kalau tiga cara untuk menyiapkan. telurnya bisa mengalahkan babon puluhan produksinya. Ini lebih baik di Alami apa? alami atau Semuanya baik. Kalau untuk mengejar produksi ya pakai mesin tetas. cepat dan banyak ya? Iya, pakai betina 5 itu bisa mengalahkan dengan yang manual pakai dieram alami. Jadi Walaupun kita ke toko dulu, Ya. toko selesai baru ke Awalnya ya toko dulu itu tuh. iya. toko gimana? Dulu gimana kok? Ceritanya seperti apa jenengan? Kok pilihannya kok listrik dulu ya awalnya itu? Iya. Hmm. Dulu awalnya itu saya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Kemudian mengalami kegoncangan. Terus dapat pesangon. Tapi pesangonnya ya itu memprihatinkan dicicil. Sampai berapa bulan gitu. Nah, terus dari pesangon yang pertama itu saya belanjakan ke sebuah toko alat listrik. Kemudian saya kelilingkan pakai motor, pakai berani berondong. buat belanja tuh pesangon pertama berapa itu? Saat itu. Itu pertama itu sekitar Tahun berapa itu? 2009. 2009. Itu dapat pesangon terus saya belanjakan 5 untuk- juta, 10 juta. Enggak, belanja pertama itu cuma 1,5 juta. Itu berani belanja listrik. Iya. Tapi kan sasaran saya kelilingkan ke toko-toko kelondong, Mas. Ke toko-toko kampung Berwarna itu apa kan nih? lampu-lampu murah. Lampu-lampu gitu ya? Iya. Bulan-bulan ya. Awalnya lampu-lampu murah, terus sama alat-alatnya yang sering dipakai itu. Titip jual atau tempo atau gimana Cash. awalnya? Cash.
cash. Kalau tempo itu nanti susah belakangnya. Jadi kita senengnya langsung cash gitu. Terus? Nah, terus habis itu kan kulaan pertama itu paling berapa hari, 3 hari atau berapa sudah barangnya habis. Terus kembali lagi kulaan dengan jumlah yang agak lumayan, 2 kali lipat. Habis sekitar 4 jutaan. Terus sampai itu berkembang terus. Yuk muter dulu itu ya. Iya, pakai bronjong, pakai motor itu Mas. Keliling itu ya. Dulu awalnya juga malu-malu kalau mampir toko itu ada pembelinya, mampir isin ditinggal gitu, terus nanti balik lagi mampir lagi, takutnya kalau diampiri ora tuku ngeten isin gitu. Pilihannya kenapa listrik? Dulu itu karena ya delalah ya maksudnya. Itu saya sekolahnya di STM listrik, jurusan instalasi. Jadi ya sedikit-sedikit agak gitu. tahu apa yang dibutuhkan dalam instalasi kebutuhan alat listrik. Jadi sedikit-sedikit. Ketika dijual di tempat orang lain itu mereka akan dijual kembali atau memang instalasi dipakai sendiri itu? Awalnya itu kan untuk sekedar macam-macam lampu. Gitu. Jadi ke toko kelontong, itu toko kelontong yang di kampung-kampung itu kan jual sembarangan. Terus saya tawarin itu lampu yang murah-murah itu eceran 6.000, 5.000 gitu. Jual berbagai macam barang. Iya. Bukan jual sembarangan loh, Pak. Sembarang lah. Ada. Kan kamu nongin, namanya apa Mas? Sembarang lah. Saya tawarin, ternyata kok mau nyobanya awalnya dikit, terus pertemuan berikutnya saya samperin lagi, tambah banyak lagi gitu. Itu memang sengaja dengan mendirikan toko. Untuk mendirikan tidak sengaja Mas, itu awalnya kan saya nyales, ya kan stok itu cuma saya tumpuk-tumpuk di rak gitu. Terus tetangga-tetangga dekat lain RT itu kan pada mau beli, lah mau cari barangnya itu kesulitan. Terus itu saya belikan etalase di rumah, saya belikan etalase, terus barang-barang yang ada ya itu saya pajang satu-satu gitu, komplit. Terus itu tangga-tangga kalau mau beli nuding gitu, butuh iki Mas gitu. Ngerti namanya. Itu ya betulnya nuding atau enggak contohnya gitu. Barang-barang elektronik. Terus mulai buka beneran warung tokonya itu kapan? Setelah itu 2011 itu saya buka di Pasar Mojosongo yang lama. Itu 2011 sampai 2018 di sana. Dengan ukuran toko yang ala kadarnya, yang namanya ruko di pasar itu kan sempit-sempit. Tapi ya alhamdulillah berjalan. Pasarnya kecil tapi ramai pengunjung itu dulu. Karena letaknya strategis di jalanan menuju ke Telatar itu. Polsek itu kan. Terus saat ini pindah ke barat, tapi di tengah kampung gitu, barat tepatnya utara sirkuit itu. Oh iya situ. Oh sih pindah situ. Iya. Utara sirkuit malah ya? Tempatnya lebih luas. Tapi 4 kali lipat luasnya. Tapi jarang orang lewat. Iya, kemarin jalan kampung. Berarti ini tokonya ada 2 ya, di rumah sama di pasar? Di rumah dan di pasar. Pasarnya itu dipindah teman? Iya, dipindah. Pasarnya di mana? Sungingan? Bukan? Mojosongo. Lor sirkuit tadi lah. Utara sirkuit. Sirkuit pinggir jalan gede itu kan? Iya. Mojosongo itu. Jadi dua-duanya ini masih jalan? Iya, masih. Kalau di pasar yang jaga? Kalau di pasar yang jaga saya sendiri. Itu pagi jam 6 sampai jam setengah 12. Oh, memang pagi ya itu? Iya. Hanya pasar pagi ya? Ada kan tutup. Terus yang di rumah? Di rumah yang jaga keponakan, istri dan keponakan. Saya setelah dari pasar kan pulang, terus habis sholat makan siang kembali lagi nyales. Oh, muter juga? Iya, masih. Sampai sekarang? Iya. Masih kober ya? Masih. Kalau dulu itu kan 1 minggu full dari Senin sampai Sabtu. Kalau sekarang cuma sampai Kamis. Ya, barang yang di sales juga sama? Sama. Areanya Cuman tambah item. Areanya mana saja? Area ya cuman radius kalau dulu pakai motor sekitar 1 liter habisnya paling.
Mas bensinnya 1 liter. Iya, paling radius berapa kilo ya? 5 kilo, 7 kilo. Ya wilayah dekat-dekat situ. Kalau sekarang ya masih segitu jaraknya. Untuk yang langganan lama-lama itu masih berlangganan terus. Oh ya, Untuk menjaga ya berarti Iya. kontinuitas. Iya. Walaupun ambilnya dikit tetap yang namanya langganan tetap saya hampiri terus kalau pas jadwalnya situ. Pakai mobil berarti sekarang. Sekarang ya. Nah, gitu. Kan bisa muat banyak. Iya. Itemnya juga Iya. semakin banyak. Apa saja sekarang itemnya yang dijual? Iya, macam-macam lampu murah. Kalau dulu itu pakai sepeda motor kan cuman lampu-lampu murah. Kalau sekarang yang lampu-lampu garansi, lampu-lampu yang merek ternama itu saya bawa. Itu garansi 1 tahun itu. Ya? Iya. Padang loh itu. Kabel-kabel Satu gitu tahunan. bawa, alat-alat itu bawa. Aku pernah bener-bener tak jolke kok. Gimana boleh kok Bisa. Itu mudah. Kurang 1 garansi. bulan nono tak jolke. Tempat saya lebih 1 bulan masih 1 karo. Iya, yang iya demi kenyamanan biar dia itu tetap ke kita. Langganan. Iya, menjaga. itu tapi langganan. harus mati ya. Iya. Kalau nggak mati ditukar gitu nggak boleh. Walaupun nggak mati tapi nyalanya udah tidak Redup ya? seperti baru redup, Ya, itu redup. tetap kami ganti. Itu kan lampu LED yang sekarang itu sering toh, yang garansi itu kadang tutupnya lepas. Ya. Itu Ya. ya saya ganti baru. Itu yang nggak bergaransi yang lepas ini. Yang garansi, Iya. yang garansi itu ada yang lepas gitu ada, yang modelnya kapsul itu sering lepas. Kalau yang bentuknya bulat itu sulit, tidak bisa lepas kalau itu. Kalau yang bentuknya kapsul agak oval itu sering lepas, walaupun mereknya bagus. Oh tiba-tiba Jika Nah, jigloan ini aku jigloan ya. Pas arisan ibu-ibu. kadang ketabrak ampal itu loh mas, jika Ampalnya kalau apa? sudah lama. Ampalnya apa ya mas ini? Ambal kan nggak itu. Ambal pisang. Jenis serangga itu. Oh. Apa itu mas? Oh. Iya. Lama bukan? Bukan. apa Mas nanti? Burung. Ampal ya bahannya segini itu kalau digoreng kalau orang kampung enak. Oh digoreng? Iya. Laron. Bukan, laron kan kecil-kecil. Yang sering Gareng bilang- bung. Ya sejenis garengpung. Tapi nggak teropong. Orang-orang. Petro. Itu depannya ada antenanya gini loh. Oh. Itu namanya ampal. Terus matanya, bola matanya bulat gitu. Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Matanya ada yang coklat, Saya ada nggak yang tahu. putih, ada Orang silver. Nah, ya wes ya. Itu Kayak kepek lah mas. Kayak kepek, Yang tapi nggak tahu. bau. Dimakan enak, digoreng, disambel itu. Wah, jos itu. Saya statement sih. aku kurangi. Kalau orang kampung enak mas itu. Ini orang kota semua ini. Bukan orang desa. Nah, sekarang di tokonya apa saja yang disediakan di sana? Di sini yang terutama untuk instalasi itu komplit. Dari kabel ukuran paling kecil sampai 4 mili ada. kabel kawat, kabel Iya, serabut. serabut ada. Terus berbagai macam Lampu. kipas angin Tuh, ada. kipas angin juga. Ada speaker aktif ada. STB. Terus kompor itu ada. Kompor juga ada. Iya ada. Listrik. Iya. Kompor gas. dryer itu juga ada. Mas. Oh. Kompor gas apa kompor listrik? Kompor gas. Gas. Gatel ya ada kak. Gatel ada. Iya, Bu. Kok itu kan Kakak liwat. tidak ada kaitannya dengan kelistrikan juga dijual di sana. Iya, memang tujuan toko kami unik. Orang menyebutnya kayak lo nyangone randanu kono lo golek apa ya enek. Oh ya, nama Randanu Iya. itu tadi Randanu elektrik. dari apa itu dari? Itu saya nebeng nama dulu usaha kakak. Itu usaha kakak itu kan waktu saya masih kecil di tingkat SMP. Itu usahanya sound system sama video syuting. Randanu. Iya, Randanu. Tapi apa maksudnya? Putranya namanya ada yang namanya Randanu? Enggak ada. Itu maksudnya apa sih? Nama dari entah kakak saya itu dulu sekolah di sebuah gitu terus dikasih nama itu Randanu. Belalah kan tempat saya juga awalnya dari Randusari. Oh, mungkin bisa mungkin ya. dihubungkan seperti itu. Iya. Randanu Sari. Ya.
dikaitkan. Randanu elektrik. Iya, Pak, iya. Oh, ora apa-apa lah. Iya. Ya, Soalnya- berarti komplit ya untuk ke instalasi kelistrikan. Nanti ada yang tanya, jenengan kompliti gitu atau Iya, gimana? ada yang tanya, Mbak duwe iki ora, misalkan hari ini nggak punya, besok ada saya carikan. Walaupun pesennya cuma satu saya carikan. Kenapa kok gitu? Ya itu kan cari pelanggan itu Betul. lebih sulit. Betul. Ya, menjaga Bisa, Mas, gitu ya. Jadi Servis ini ya. betul-betul pelanggan yang sudah jadi pelanggan itu kita jaga jangan sampai lepas ke lain hati gitu. Kita jaga. Jadi pesennya apa kita carikan. Termasuk saya sering begini. Gimana? Jadi olor kabel itu loh. Kan kadang-kadang kalau beli jadi itu lebih mahal ya. Lebih mahal Iya. atau juga mungkin panjangnya kurang gitu. Iya. Nah, saya beli Pak kabelnya ini, terus stop kontaknya ini, stikernya ini lah. Ini tolong dirangkaikan sekalian gitu bisa ya? Bisa dan itu gratis. Ya, ya, Cuman ya. harga barangnya saja. Betul. Harga barangnya biasanya dijual berapa, Ya. di total terus jasa pasangnya gratis. Betul. Oh, itu pelayanannya dari Iya. itu. Itu biasanya begitu juga. Keren ya. Iya. Cuk, aku ini iki aku lagi ngerti. Soalnya ini weh. Ngerti ndak ingin aku ngono. Aku sering gawe dhewe gitu. Memang Randanu itu beda yang lain dengan toko yang lain. Lagi Ada yang beli dari- roll gimana? iklan itu. Ada yang beli roll itu yang buatan dari pabrikan itu kan kabelnya itu kualitasnya Jelek. Oh, jelek, biasanya kan ketutup dia. sering Lampunya putus. putih. Itu kalau beli baru berapa hari gitu kan atau berapa bulan di servis ke tempat saya masih kia wis pedoti tak dandani gratis gitu ya. Oh, Kecuali ganti kabel, kalau ganti kabel ya kita hitung kabelnya yang Kabelnya dibutuhkan itu. berapa. Kita total. apa juga melayani servis-servis elektronik? Iya. Elektroniknya yang ringan. Kalau yang berat saya serahkan kakak. Kalau TV, power, mixer itu saya serahkan Yang kakak. ringan Tapi itu apa? yang nanti mas ya. Kalau ringan seperti Magicom, terus setrika, Kipas angin. itu dipasangin. Itu bisa. bisa. Di jenengan sendiri yang Iya. Terus kemarin unik lagi itu suruh memperbaiki koper tapi ada lampunya gitu loh. Wah, ini buka Si koper ada lampunya ini. koper tapi ada lampu-lampunya itu tapi mati instalasinya. Kalau ngurupin itu. Ya pakai kopernya Harkisan itu loh mas. Kisahnya apa? Kayak apa ya kayak box-box salon itu kan dikasih Oh iya Harkis iya iya. stainless gitu. Iya. Tahu. Wah, itu buka EPI ya. Ternyata ya Bisa. bisa Oh. bisa jadi kan. Iya. Berarti ini Jadi uniknya gitu. sekaligus mencari pengalaman. Iya. Gitu kan ada produk baru. Ada Sekolah produk baru. gratis. Nah, gitu. Awalnya ya ndak bisa, cuman diberi kepercayaan, wah, Ya. kudu iso. Itu bisa. Dan itu ilmunya masih bisa diterapkan ya Pak ya, Iya. dari sekolah-sekolahnya dulu ya. Iya. Nggih. Ya. Terus Terus toko- kemudian merambah itu dunia Ayaman. ayaman itu gimana? Masuk dunia ayam itu awalnya dari kecil saya suka dari ayam itu dari SMP sudah ngotong-ngotong jago. Oh. Tapi dulu itu ya seperti umumnya lah, yang dipelihara ayam Ayam apa aduan. ayam laga, iya. Ayam laga ditaruh ke. Iya. Iya. Cuman dicoba sebentar kalau bagus dibeli yang itu. Terus kemudian ya berjalannya waktu kita masuk ke pengajian mendalami agama. Itu wah ini kok dilarang ternyata dosa. Sebetulnya dulu ya tahu kalau itu dilarang tapi enggak ada rasa takutnya itu enggak ada ya setelah mengkaji Quran dan Sunnah ya baru tahu oh ini ternyata kok bahayanya seperti ini. Dadi wedi. Dadi wedi. Terus masuk ke hias itu 2015. Oh, berarti 2015. ada dua jenis ya, aduan sama hias. Ya dulu 2014 itu sudah masuk ke hias tapi belum totalitas. Masih sabung dan hiasnya masih dikit. Terus Ya. berjalan waktu dijual. Terus ya itu masuk suatu komunitas hijrah dari ayam sabung menuju ke Ayam ayam hias. hias. Ada hijrah juga. Iya, dinikmati keindahannya. Wah,
Kalau ayam sabung kan dulu dinikmati seni bela dirinya, seni ketangkasannya. Bila ayamnya. Iya, bela ayam seni ketangkasan. Oke, dan sekarang jenis apa yang disebut ayam hias itu? Saya ini ada 3 macam. Yang pertama ekor lidi itu yang banyak peminatnya. Yang foto-fotonya mas, oke foto-fotonya mas. Nah, Terus asel parot. Kalau asel parot itu Oh, ini ayam lidi. Tusuknya ya. iya, paruhnya itu Paruhnya bengkok bengkok. gitu ya. Terus bola matanya melotot kayak itu di gambar itu. melotot. Oh Ini iya. ayam Kayak ayam lah, kayak burung lovebird lah. mendolo terus. Iya. Ini yang Yang bagus ini asal parot. parot. Ini asalnya ayam itu dari India, tapi India. saya ambil dari Malaysia kemarin. Di paket. Iya, kemarin impor pertama itu 2019. Yang Ini beda bukan lidi ya? Bukan. Tapi hampir ada kemiripan, cuman bedanya di kepala. Ya Kalau betul. kepalanya itu, kalau ayam Bangkok kan matanya cenderung sipit kalau ekor lidi. Kalau asal parot ini belok-belok gitu matanya, bulat melotot. Di Malaysia kan banyak orang India. Iya. Jersey dong. Angkel mutu. Yang Iya, lainnya. banyak. Kalau seperti ini harganya berapa? Itu harga umum gitu sekitar 8 juta. Ya Allah. Maksudnya 8 Ya juta. Allah. Dulu pertama saya beli itu 2019 usia 1 bulan itu 12 juta dulu. Satu bulan Satu bulan itu berapa? sepasang. Segini. Oh, enggak, masih segini satu Utuh. bulan. Iya, Sepasang ya, sepasang. sepasang. Ini sekarang harganya segitu ya 8 juta nah. Iya, sekitar 8 juta. Terus Itu- yang lainnya mas? Ada nggak? Ada. Ini loh, ini yang Ada. lainnya. Ada dong. Masa nggak ada? Ada dong. Ini loh lah ini. Nah, ini jantan. Si sama. Kalau ini terjual ke Libas. itu saya beri nama Libas. Oh. Itu bapaknya namanya Jamalu. Itu laku 20 juta yang itu kemarin. Dipanggil Ini pas ini. Iya. kok Ini ada. yang biasanya dinilai bagus itu apanya? Kalau asal parot paruh dan bola mata dan cengger. Cenggernya itu kan bulat halus gitu kalau dari depan. Kalau yang ekor lidi itu kan agak merentul-merentul, tapi itu disentuh itu lunak itu cenggernya. Kelihatannya keras tapi disentuh lunak. Kalau Bentuk-bentuk. yang ekor lidi disentuh itu keras. Kalau itu lunak, kayak dalamnya ada gelembung airnya gitu. Oh. Ini libasnya udah pajeng. Laku 20 Udah laku. juta ya. 20 juta. Satu motor. Ini Yang lainnya. wah Nah, ini Ini lidi ya. Iya, tapi ini hasil silangan ekor lidi dengan ayam siam. Ayam siam itu ya asalnya ayam kuasa. dari Malaysia. Iya ya. Ayam siam. Iya, ayam siam itu kelebihannya itu di warnanya itu rawisnya itu kuning, terus ekornya itu mubal putih kayak gitu, terus kebanyakan di kepalanya itu putih kayak pakai ketu gitu, Mas. Ketu haji itu. Tapi itu untuk foto yang itu tidak ada. Harga Itu berapa ini? masih silangan. Kayak gini tuh. Itu dulu terjual 7,5 juta itu. Nah ini Dorok. asal parot ini, Asal namanya lurik ini. Wah ini ya mesti ya larang ini. Ini yang Dulu beli 20 juta saya dari Malaysia. Tapi di usia sekitar berapa ya? doan. Usia 6 bulan. Itu kan ayam pejantan saya yang Jamalu itu putih, bapaknya Libas tadi, itu mati terus ambil itu. Terus anak-anaknya kan masih kecil belum siap untuk pejantan, terus ambil yang kurik itu. Pejantan saat ini yang kurik tadi. Kalau ini ekor lidi ini. Nah, Masih lengser ya. iya. Ekornya itu yang bagus itu sampai 70 cm. Ini berapa senti ini? Ini 65 kalau yang ini. Kalau yang tadi 50 baruan yang merah tadi. Nah, ini sekitar 50-an cm. Itu kelihatan cuma segitu, tapi kalau diukur itu 50-an cm. Itu karena kan badannya panjang, jadi tampak agak pendek ekornya. Wongkeng gagah kan. Itu ayamnya besar-besar, Mas. Sekitar 4,5 sampai 5 kilo. Ayamnya nurut-nurut ya. Kayak ayam Iya, Bangkok tuh ya, lutut. ya. Kayak ayam pelung ya. Oh, beda. Kalau pelung itu kan
ekornya lentur jaran gepang gini. Kalau ini kan simetris ke bawah gitu loh. Tidak ada yang jentar. Kalau jentar itu nanti kualitasnya sudah grade paling jelek. Landep-landep. Grade C. Jadi kan ikut komunitas ayam. Iya, ikut. Kan tidak semua orang juga tahu tentang ayam ini. Iya, ikut. Pembelinya pun juga komunitas ini ya. Iya. Yang muteng. Itu 99% pembelinya secara online. Dipaketkan online. bisa toh itu yang Bisa, berapa ya? bisa. Itu perjalanan 2 hari, Pakai kandang. 3 hari tanpa pakan itu kuat, cuman nanti pas pengiriman itu kan dipersiapkan alasnya itu kasih pendingin tuh box itu, terus kasih jerami, terus kasih buah-buahan. Nyiprat dengan Dan nyiprat. Untuk perawatan gimana Pak? Ayam-ayam seperti ini apa seperti ayam-ayam biasa itu atau ada? Iya, sebetulnya secara prinsip itu sama. Intinya itu kalau ayam itu biar tetap sehat, kandang harus bersih dan kering, jangan lembab. Gitu, Mas. Oh iya itu. Catatannya. Kalau kandangnya lembab nanti produktivitasnya juga menurun, jelek. Kalau kandangnya kering itu produktivitasnya bagus. Pakannya gimana? Pakan biasa lah seperti ayam-ayam kampung itu. Kalau saya pakai itu, saya tak liwet ke Mas kalau di samping. Saya liwet kan menir atau beras sumbangan itu loh, kalau di desa kan ada diliwet, terus nanti sudah mateng toh diaduk campur bekatul sama pur sama DR itu. Didang. Nasinya yang diliwet. Iya. Dublek. Tapi kalau ndak ada beras sumbangan atau menir itu pakai sego aking kalau Jawa, Mas. Sego aking saat masak campur katul, nah nanti dikasihkan ke ayam itu senengnya bukan main, kayak ayam 2 hari nggak dikasih pakan itu mangannya lahap banget. Kalau dimasak. Dapat ilmu dulu. dari mana dengan ngurus ayam, ngurus pakan ayam itu? Itu otodidak, Mas. Itu kok saya pikir-pikir cuman kayak iki tekniknya gini, yang penting pakannya gen supaya ngirit itu ya gitu. Nah, ternyata itu sego aking kayak katul itu malah ngirit tur ayam gemuk-gemuk, produktivitas juga bagus. Tapi katulnya yang katul bagus, Mas. Ada katul jelek. Ada, itu katul jelek itu berambut itu digiling dari katul terus ditaburi beras di seleb itu. Wah. Nah, itu nanti bisa bikin ayam bebelen kalau kasih itu. Raiso. Diabi. Iya. Kalau katul yang bagus nanti itu keluarnya gimana ini? peluruknya yang ada yang pendek, ada yang panjang, yang bagus yang pendek. Tapi kukuruyuk kan? iya. Pendek. Ya, seperti ayam-ayam Kalau belum kan panjang. panjang. Mana enak sing tuku kerupuk. Terus kalau ini yang model betinanya seperti apa itu? Apa juga lidinya? Lidinya, buntutnya. Ekornya juga beda secara visual. Kalau dilihat secara kasat mata memang beda. Ekornya itu lebat, rimbun kayak bersap-sap, yang bagus. Kayak kalkun teman. Beda kalau kalkun kan jeprak kayak kipas ke atas. Kalau itu ke bawah. Aku gila aku. Kalkun. Dimasak enak ya kalkun. Ya, Enak. iya. Aduh belum tahu deh. Yang suka. Ulunnya Mas. kayak wale-wale. Trauma karo kalkun iki tonggoku eneng Klok 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 klok. Liwat kono Tuh ya. ladung. Berarti kono kan dodol ngopet. Nah, aku dikon makku tuku ngopet kono. Aku trauma karo Bu Sinter kuwi. Aku yang balik kapal diburu mumpung. Kok tekan kono. Enggak ada kalkun ya ini jenengan iki. Enggak punya. Oh, besok ada Mas. Oh, no, Pak. Insya Allah bisa aja. Kan ora tuku, Iya. Apa itu tempatnya sudah enggak ada, sempit. Dulu jenengan punya sampai berapa ekor ayam itu? Itu ya Tahun dengan berapa? yang kecil-kecilan itu 2021, 2020, 2022 itu banyak Mas, hampir ratusan lah. Ratusan. Iya, yang dewasa itu untuk sampel-sampel itu yang siap jual itu ya sekitar di angka 20, 30. Kalau betinanya harganya berapa ya? Betina ya relatif, rata-rata yang bagus itu cuma 1 juta kalau betina ekor lidi.
ada yang 500 tergantung kualitas Pak Rudi. Terus tadi telurnya kok seperti leher ya? Telurnya iya, ada yang coklat, ada yang putih, kebanyakan coklat, yang bagus coklat. Gimana itu cara penangkaran? Penangkarannya itu ada yang saya ram alami, ada yang pakai mesin tetas. Alami sama mesin tetas. Ya buat sendiri mesin tetasnya? Dulu beli, terus itu sempat rusak, terus bikin sendiri bisa. Loh kan elektronik. Iya, bikin sendiri bisa. Suhunya diatur. Iya, suhunya itu 37 sampai 39. Berapa hari kalau ditetaskan lewat mesin ini? Sama, 21 hari. Sama juga? Sama. Untungnya itu di betina, kalau di ram alami itu kan ngeramnya 21 hari. Terus masa birahi itu sekitar 2 minggu, 3 minggu kalau alami. Terus mau kawin lagi, ya jadi dari netas sampai mau birahi lagi itu sekitar 2 bulan kalau alami. Tapi kalau pakai mesin tetas, itu sebelum ngeram diambil 2 minggu udah nelur lagi. Wah, iya. Oh, lebih cepat. Iya lebih cepat, untung share produksi bisa. Semakin banyak itu Iya. telurnya. Persilangan itu nggak masalah ya? Enggak masalah kalau Iwan, enggak ada hukumnya. Bebas hukum. Jadi dari jenis A disilang jadi B keluar C gitu. Iya bisa. Dan Itu itu dalam proses ini ya. Nggak mempertahankan ras. Ada yang ras ini tetap saya ori, yang asal Original parot, ya. terus yang korlidi ya tetap ori ada. Cuman kami menyiapkan pengen buat spek yang Ya. diinginkan gitu. Ya kan lovebird kan seperti itu, mah Iya. disilang-silang gitu. Nah itu nanti silangan pertama terus dikembalikan ke ekor lidi lagi, nanti harapannya itu postur bangkok, tapi ekornya ekor asel. Kalau asel kan ekornya itu bisa 1 meter. Wah, Terus itu lebih mekar, lebih rimbun gitu. Keinginannya. Ya semoga segera dikabulkan. Itu mungkin keturunan bisa rayong loh. Iya. Rayongnya Sapu lidi ada sapu rayong gitu. sulak. Sisan. Nggih, monggo Baik pemirsa. pemirsa dimanapun Anda berada, Ya. malam hari ini bagi Anda yang butuh lidi, maksudnya ayam lidi, ayam hias lidi, ini bisa langsung telepon ke 0221 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Ada ahlinya ayam lidi dan ayam apa tadi? Ayam. Asel. Asel parot. Asel parot. Asel parot. Nomor telepon yang bisa dihubungi, Mas. Ada, itu di 085 647 334 703. Ya. Sekali lagi. 085 647 334 703. Bisa order elektronya, Bisa. listrik-listriknya, Iya, ataupun bisa. juga konsultasi terkait dengan perayaman. Bisa. Insya Allah. Kalau ketemu sama-sama hobi itu biasanya ya kado. Ya. Enggak dong. Gini, Nggak ingat waktu mas. Itu ada loh tamu dari Surabaya itu sudah sepuh sekitar 70-an tahun. Pernah ke tempat saya 3 kali. Sudah sepuh 70 tahun. Ya gara-gara ayam itu. cerita. Iya dia beli ke tempat saya untuk diproduksi di sana. Sudah sepuh. Iya. Ya memang ayam itu bisa menjalin hubungan silaturahmi Iya. dari teman-teman. Ya menurut saya apapun sebenarnya. Iya. Bisa. Permusuhan juga bisa itu. Permusuhan di Komunitasnya itu apa? Tingkat nasional. Nasionalnya Kopali. Kepalanya, ketuanya itu Pak Riki Jamus. Itu ketua 1 Indonesia. Batu Jamus itu. Pak Riki Jamus. Maksudnya Ini diperlihatkan ini juara. Ya ini kebetulan piala yang sangat berkesan sekali. Tahun berapa itu? 2020. Oh, Tepatnya 2020. tanggal 9 Februari. 3 tahun yang lalu ya. Ya, itu, ayamnya ya, sudah terjual. ayamnya Yang ini. mati. Oh. Tinggal anak-anaknya. Oh. Itu matinya gara-gara itu kakinya masuk ke kandang yang Oh, jebol, kecepet. kecepet, terus lumpuh saya pelihara berbulan-bulan tidak sembuh, terus akhirnya tumbang. Enggak dibawa ke ortopedi. Sebetulnya mau saya opnam kan mas. Kan dokter hewan bisa ya? Bisa. Ada juga ya?
Temanku dokter hewan. Ya. Jadi ini tingkatnya nasional. Ya, alhamdulillah ayam kami juara 3. Untuk yang juara 2 itu dari Madura. Pas kontes pertama ini di Borobudur. Dulu sempat ditawar berapa itu pas juara 3? Itu sempat dulu masih murah, Mas. Sempat ditawar 10 juta tapi nggak saya kasih. Itu teman Jakarta. Kecepet. Yang namanya maskot kan pertama kali Iya. ayam dapat juara kan, walaupun dibeli berapa ndak boleh. Ya yang dijual anak-anaknya. Tapi Turunannya. sehabis dari kontes itu ya banyak sekali yang info aku hubungi kan. Ayamnya itu saya posting dulu, saya jual di OLX. Sekarang di Facebook. Nanti kalau pengen lihat produk-produk dari Naga Bunar, Ya. ya kan peternakan saya kasih nama Naga Bunar Farm. Naga Bunar Farm. Iya, biar agak serem. Kan sebetulnya kornidi itu juga bangkok, Mas, jenis bangkok aslinya. Cuman bedanya di ekornya itu. Apa Facebooknya apa? Sumadi Mudin. Jenengan ini modin tau? Sebetulnya bukan Mudin, Mas. Cuman dulu itu waktu kecil itu SD itu saya sudah dipanggil Mbah Mudin. Karena udah paling gede dewe, terus ndelalah niku di masjid itu tempatnya belum punya masjid malah di kampung itu. Cuman gedung pertemuan. Nah itu saya sering jadi adzan, terus sering memandangkan adzan, terus diceluk itu Mudin. Mbah Mudin. Sampai temen SD, SMP, STM itu manggilnya itu Mudin. Facebooknya itu ya, Iya. Sumadi Mudin ini. Kalau misalkan main ke rumah itu tanya nama asli saya malah banyak yang tidak Oh, ya, Sumadi Sumadi Mudin, gitu ya. nggak tahu. Nah, taunya? Taunya ya Mas Mudin gitu. Kalau teman-teman di perayaman itu banyak yang manggil Pak Mudin. Ini Mudin dan Pak Naga Mudin. Bunar Farm. Iya. Jagonya buntut nyoto. Boyolali. Buntut nyoto. Lidi. Kan ekorin cerodok itu Mas. Yang cara Jawane jenenge nyoto, tapi secara nasionalnya dikasih ayam ekor lidi. Itu kalau tiduran apa dudukan ayamnya itu nggak nocok-nocok? Enggak, kalau untuk yang siap jual atau yang ayam siap untuk indukan itu kami box itu ukuran 1 meter 1 meter. Satu ayam berarti? Satu ayam Satu ya. box, Yang satu ayam. dewasa itu kan enggak bisa dicampur kalau yang jantan. Kalau dicampur nanti kan tarung juga. Ini mulai apa ya? Tenar atau kondang itu mulai kapan itu? Sekitar 2016. Oh. 2015 itu sebetulnya ayam saya sudah seperti itu, cuman dulu jualnya masih murah di kelas ayam laga. Cuman setelah itu kan ayam saya habis. Ya, Dulu itu khawatirnya nanti seperti Jemani gitu loh. Seperti Laba ya, gitu. ini kalau ayam ini beda sampai berarti 2016 sampai sekarang kan udah berpuluh-puluh tahun dan peminatnya itu semakin itu banyak. 16 sampai sekarang Iya, nggak berpuluh-puluh tahun nih Pak. berapa? 4 sama 7 tahun ya. 6 tahun. Iya. Kalau berpuluh tahun itu yang sabung. Iya, tapi ya udah itu masa lalu. Nah, itu masuk hikmah itu. Iya. Rental sound system dan video syuting loh. Komplit banget ini. Dileng karo Mase itu. Nah, itu Iya. kakaknya tadi. Dulu yang operator ya saya itu. Wow, lagalah. Soundnya juga lumayan dulu, sampai berarti Wonogiri, sampai Nganjuk itu. Berarti dulu jenengan sing nyoting. Dulu. Saiki disoting. Saya gitu syuting. Saya berhenti total nyoting itu ya 2000 berapa ya? Sebelum corona lah, 2020 itu sudah saya sibuk di toko sama di ayam. Ayam. Terus itu untuk sound sama itu saya limpahkan kakak saya. Jadi Nanti tinggalnya di situ juga. iya, satu pekarangan. Atau bukan? Kakak di sebelah utara, saya yang selatan. Iya. Kalau kontes, kembali ke kontes ayam itu. Yang dinilai apa aja? Yang dinilai kalau waktu kontes pertama itu cuma 6 atau 5 itu. Yang pertama nilai tertinggi terletak pada ekor, Mas. Ekornya semakin panjang, iya diukur.
diukur panjangnya berapa, pakai penggaris untuk zurinya. Terus kemudian kesehatan, itu dari dinas kesehatan yang menilai. Dokter juga. Dokter hewan. Terus bentuk kepala, itu dinilai paruhnya, cenggernya, bola matanya, terus pegangannya, terus kaki. Kalau kaki ini yang ekor lidi yang bagus itu yang kakinya kuning, sisiknya rapi, blimbing. Apik ya. Jadi kayak blimbing apa ya istilahnya gitu. Lingir gitu ya. Iya, yang rapi. Atau nek punya yang Faktor penilaian ayam jago itu ya seneng nggak? Iya. punya bakat minum ayam. Iya cuman ayam kampung. Tapi seneng lah, pitik lanangnya seneng gitu. Ini ada namanya midas ya, midas. Mitoknya gitu. Itu Midas JR. Oh, midas JR itu. Ya. Midas itu yang kurek tadi loh. Itu saya kasih nama Midas. Itu terinspirasi dari dulu kan pakai sound system itu mixernya pakai Midas. Itu kan kualitasnya betul-betul nomor satu. Iya, Iya. nomor satu. Oh, Tapi ahli sound system ternyata juga. Memang perlu dikasih nama toh Pak. Oh, naga bonar juga ada ya? Ayam Naga benar. bonar itu nama peternakan, Oh, tapi nama kandang. naga bonar Farm. No. Naga bonar farm. Tuh. kalau penyakit sekarang Iya. kan flu burung penyakit Iya. kayak gitu kan bisa menyerang ternak ayam. Iya. Dan itu kan ngeri. Iya, Kita nggak tahu tuh virusnya datangnya kapan. Pernah seperti itu. itu kapan-kapan bisa Nah, terjadi. terus kapan? Nah, itu kebanyakan di musim bulan Juli Agustus itu kan dingin. Kalau siang itu panas, kalau malam dinginnya bukan main. Kalau sekitar bulan Agustus itu, jadi banyak ayam yang tumbang. Oh, Virusnya itu kalau ada satu yang sakit tidak segera disingkirkan nanti akan bisa nular. pernah ngalami kayak gitu juga? Pernah, tapi ya alhamdulillah bisa terhandle, bisa teratasi. Yang mati itu beli puluhan juta, Iya, jutaan terus mati gitu kan? pernah ya, itu kebetulan ayam-ayam itu saya mengalami, saya ternak yang khusus hias ini kan 2015, ya baru sampai tahun 2022 kemarin mengalami itu. Berapa yang Tapi mati? oh ada banyak, sekitar 40-an ada. Tidak mati mas, cuman begitu dia terjadi, oh ini flu burung, langsung saya lepas, saya undangkan itu bakul bronjongan itu. Ya, cuman dibeli 70.000, Padahal belinya? itu ya udah tidak beli, udah produk sendiri mas. Oh, Cuman kalau misalkan dijual itu kan puluhan juta per ekornya untuk yang hasil parot loh. Kalau yang ekor lidi ya sekitar 1 juta, 3 juta gitu. Ya, segini berarti Mas. Iya. Cuman dibeli 70.000. Iya itu kan kan- dia langsung dipotong. Iya, enggak langsung dipotong. Enggak. Iya, kalau enggak dipotong saya enggak boleh. Nanti kepenaan situ istilahnya. Jadi Kok mati? itu kan adalah yang beli kan teman sendiri, tak suruh melihara juga mati juga. Itu virusnya itu kalau gini ya, sini berlendir terus megap-megap, itu sulit teratasi, belum bisa teratasi. Cuman itu semua bisa diantisipasi sebetulnya. Pakai Pakai- vaksin atau pakai jamu-jamuan gitu. Ramuan-ramuan tradisional itu. Iya. Itu kalau saya pakainya itu, nah itu delalah kemarin itu saya teledor banyak kegiatan. Itu jarang saya kasih jamu-jamu itu. Kalau dulu kan rutin, setiap seminggu 1 kali itu saya masakkan itu. Masakkan nasi terus dikasih jahe, kunir, kencur itu. Walaupun ayam sehat seharusnya dikasih itu terus. Untuk performa ya. Iya, untuk antibodi, untuk Iya. daya tahan tubuh, untuk antisipasi biar tidak kena virus itu. Nah, nanti kalau sudah terkena ya itu sulit. Ya itu sempat saya ungsikan yang saya ungsikan itu ya banyak yang selamat. Wah, diungsikan. Diungsikan. Ya, bagus itu. Apa istilahnya? Isolasi mandiri. Iya. Itu kan yang ayam masih sehat saya ungsikan ke ayah mertua, ke saudara, ke temen gitu yang tidak pelihara ayam. Iya, iya. Dilepas gitu malah sembuh. Tapi itu enggak berbahaya dengan orang gitu enggak berbahaya. Enggak mas. Ya, hewan ke hewan. Hewan.
hewan-hewan nggak ke manusia. Iya, berarti ya pengalaman berarti ya. Iya. Wira-wiri. Oh, neng apotek kule neng sing utangi loro. Upload yang 24 jam oh. Jalan kene iki yo ngejempeng ngene iki Lah, iya. nyiprati. Purwosari Mas enek. Purwosari. Upload 24 jam. Ono kan ya neng. Iya, sange lho. Anu Loro kuningan untung. ya nek kuningan. Iya, Mas, itu. Terus apa lagi nih yang ingin saya tanyakan? Kalau untuk yang lomba itu Pak, lomba itu membutuhkan waktu berapa lama untuk misalkan siap lomba? Kemudian dari penilaian-penilaian yang dilombakan itu, maksudnya untuk menyiapkan itu butuh berapa lama? Itu biasanya ayam siap kontes itu usia sekitar 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun atau umur lebih dari 1 tahun itu biasanya kan kalau umur 2 tahun itu ganti bulu. Akhir. Ganti bulu itu ekornya ya lepas, terus ini ya lepas, nanti dari pergantian bulu brodol sampai tuntas itu sekitar 7 bulan, lama banget. Loh, lah gundul. Iya, ekornya. Kalau Ekornya yang aja. sini biasanya itu yang protol itu Ekornya saja. ekor sama leher gitu. Bukan jadi unik itu nih. Iya. Brondol. Itu nunggu Terus 7 bulan ya itu. Lumayan. Nanti tumbuh lagi terus bisa untuk lagi atau gimana? Iya, nanti tumbuhan itu nanti kan setelah ganti bulu ini pertumbuhan ekor semakin panjang. Yang dulu waktu mudanya tuntasnya itu paling misalkan 50 atau 45, setelah mabung atau ganti bulu ini bisa bertambah 10 cm atau Oh iya, berapa bisa itu bisa diterima itu. Seperti halnya kayak rambut di ini juga. Iya, kumis itu Kumis. kan dulu jenggot dulu dikit dikerok terus jadi lebat itu bisa. Ngalami tak Mbak? Juga berlaku untuk ayam. Ini kumismu putih Mbak. Bisa tenan. Oke, monggo masih kita tunggu. Kita masih nantikan. Ada pertanyaan Belum? tentang perayaman, Ya. terutama ayam hias ya. Sampai Malaysia tadi apa juga anggota komunitas atau bagaimana? Enggak, kalau itu kan dia pertemanan Facebook. Pertemanan. Iya. Dulu yang membelikan itu ada teman saya yang di Gresik. Cuman dianya TKI di Malaysia. Terus dulunya waktu itu udah beli ayam saya ekor lidi, terus dia jadi TKI di Malaysia. Terus sana kok saya mengidamkan ayam asal parot itu kan lihat dari YouTube itu kan penampilannya begitu, terus Seneng. gula epite carane piye gitu. Ya, ternyata ada teman terus ditawarin tak ambil. Nah itu dipakai ke enggak oek-oek di dalam. Itu dari Malaysia sampai sekitar 2 minggu kemarin. Kalau lancar itu 1 minggu bisa sampai. Itu juga ada keterangannya kalau ayam gitu. Ya ada pakai box khusus gitu. Oh, Itu paket khusus. sistemnya itu apa ya, estafet. Jadi dari peternak ke agen itu nanti dipelihara. Terus dikirim ke dari Johor kirim ke Batam. Batam itu nanti di situ dipelihara dulu biar ayamnya fit sehat. Iya, iya. Dipok lagi. Iya, terus kondisi sudah sehat dikirim ke bandara tujuan. Kalau kemarin saya ambil di Jogja. Itu ketika di packing itu diperlihatkan kepalanya enggak? Enggak, pakai box triplek itu ada lubang-lubang udaranya. Harga berapa, Pak? Itu yang midas itu 20 juta. Yang kurek. Udah CR tadi ya. Ukuran Umur 6 bulanan. 6 bulan. Iya. Itu kalau besar dijual harga berapa ya? Ya, itu kalau yang namanya ayam hobi itu ndak ada batas. Betul. Tergantung penjualnya. Kayak ekor lidi itu kan kalau dibawa ke pasar paling kan 300-200. Tapi kalau tahu oh ini ekor lidi ada yang paham gitu ya terus langsung diangkut. Tapi kalau nggak seneng, nggak paham walaupun itu nilainya jutaan, Iya. di pasar kita jual 500-400 sulit. Iya betul. Itu seperti Mas Darman. Itu kalau di pasar itu enggak ngerti ya. Itu barang mahal Murah. ketelu ya. Nah, itu berlipat nanti jualnya bebas tidak ada. Ya, ya. Itu dulu awalnya di pilihannya kenapa ke ayam lidi? Apakah jenis
hias itu hanya ayam lidi dan asal koro tadi ya? Sebetulnya ayam hias itu banyak. Di antaranya? Sate itu kan Sate juga itu masa hias ya? Pelung juga hias. Cuman kalau Belum lidi- bukannya berkokoknya itu? Iya, itu kan juga masuk kriteria hias. Hias suara. Ya suara. Yang dinilai suaranya kalau pelung. Kalau seperti bekisar itu termasuk juga hias sebetulnya. iya hias ya. Ayam malas itu Hias, alas juga hias. Tapi kalau ekor lidi itu kan posturnya itu gagah itu, tegap begini, terus ayamnya itu dipeteti gitu, ngerek-erek gitu kan nyenang kayak gitu. Dan untuk ekor lidi ini ayamnya itu menyenangkan. Wong anak saya yang kecil-kecil itu seneng kok dipelihara dilus-lus gitu. Kan bapaknya juga senang. Iya. Itu turun ke anaknya. Keponakan yang perempuan itu loh, ayam itu diotong-otong gini, seneng ya. Ya mungkin terbawa gitu. Mudah jinak ya termasuknya. Iya, ya karena dipelihara dari kecil itu sering apa ya dimandiin, dipoto gitu ya kayak artis. Istri saja malah tidak pernah saya foto, tapi ayam hampir tiap hari saya foto. Ada yang tanya, Mas cari ayam yang gini-gini, ambil kandang dipoto. Iya kan dijual. Pak. Iya. Istri masa ya. Itulah yang namanya hobi. Nah, ya ya ya. memang dasarnya memang hobi dulu coba. Iya, dari senang. Dan ini ya lumayan lah untuk membantu perekonomian keluarga. Iya iya. Dari hobi ini bisa menjadi pekerjaan inti ya. 20 juta ya. Setiap hari bisa atau berapa hari closing, sekali Pak? bisa Kejual. jual gitu. Dulu waktu rame-ramenya habis kontes sampai 2022 bulan Agustus kemarin, Juli kemarin, itu ya 1 bulan itu kadang 5 ekor, 4 ekor, sempat sampai 15 ekor. Padahal sempat. minimal berapa? Minimal berapa yang Cina jual? Ya itu kadang kan paling Oh, banyak sudah. laku itu enggak. Paling banyak laku itu kan masih anak-anak. Pak Rudi. Anak-anak. Iya itu kan harganya terjangkau ya, usia 1 minggu sampai 1 bulan itu kan masih terjangkau. 1 minggu itu berapa kalau dijual? Saya jual 1 minggu sampai usia sebelum 1 bulan. Minum dulu ya Pak. Kering. Iya, Tekoni wah ya. Itu pasaran utama 200 sampai 500 200 sampai 500 dalam per sehari. ekor. Dan itu sudah kelihatan inilah Jantan betina? sudah- Belum. oh, belum udah. 1 bulan itu belum nampak, masih segini. Sama kan semuanya. Itu yang juara-juara, apalagi yang juara-juara kontes kedua ketiga ini kan dia rajin posting gitu. Kalau dulu pas di 2020 ini kan saya baru-baru aja pakai Facebook, dulunya pakai OLX untuk pemasarannya. Itu yang sekarang itu pada jual itu 200 sampai 500. Kalau tempat saya saat ini 200 sampai 300. Ya. Terus kalau umur Harga yang- normal. yang lebih tua lagi, Itu nanti tergantung kualitas. oh, kualitas Kadang bulu- kecilnya itu tampak seperti akan jadi ayam yang super istimewa, nanti jadi besarnya cuman biasa gitu ya, nanti kita jual murah. Paling ya Tergantung perkembangan 500, ya 500, 1 juta gitu. Kalau bagus ya nanti ketemu pembeli yang hobi, pembeli yang baik ya bisa mahal. ini Apalagi itu pas waktu mau ada kontes. mau diikutkan kontes. Iya, itu biasanya bulan-bulan mendekati kontes itu banyak yang cari ayam siap untuk Ya, kontes. itu kontes memang ada bulanannya. Rutin. 1 bulan itu 3 kali kontes. Untuk 1 kali kontes lokal, komunitas lokal, kemudian nasional, kemudian lokal lagi. Jadi Bulan untuk 3 kali. 1 tahun. 1 tahun 3 kali. Iya, tapi di tempat-tempat daerah itu sering mengadakan, di komunitas itu sering mengadakan kontes-kontes sendiri untuk lokal, misalkan wilayah Boyolali, Madiun gitu, sendiri-sendiri. Kalau aturan di kontes itu gimana? Misalnya hari ini di bulan ini sudah juara, Ya. itu masih di bulan ini boleh ikut lagi? Boleh. Oh, bebas. ya berarti bisa mungkin dia akan menang lagi. Ada kemarin yang juara di Pekalongan
itu dibawa ke Bandung kemarin juara 1, di Pekalongan juara 2. Di Pekalongan juga juara 1, terus di Bandung juga juara 1. Tapi bisa jadi ayam yang sudah juara itu selang untuk kontes berikutnya dibawa kalah bisa. Karena apa? Ekornya udah pada lepas, sayapnya pada patah, itu kan nilainya kurang. Gitu. Tapi kalau penampilannya masih utuh ya ada kesempatan untuk menang lagi. Bisa 2 kali, Iya. bisa 3 kali. Iya, kadang kan gini, kan itu apa ya, yang namanya kontes nasional itu kan lokasinya jauh. Kalau saya ke Bandung, ke Madura itu kan jauh. Ke Bandung kemarin saya nggak ikut, saya ikut ya baru sekali ini. Dulu terus kontes kedua di Jogja itu sebagai tamu kehormatan saja kemarin, tidak ikut. Tapi, karena ya ayamnya nggak siap kontes karena Tapi ayamnya dibawa, nggak dibawa? Enggak, cuman bawa itu untuk sampel saja, untuk pajangan. Untuk memperkenalkan produk ini loh, ayam naga bonar itu yang membedakan ini. Keunggulan dari ayam kami postur. Oh, mainnya di postur. Iya, kalau di tempat saya itu kan terkenal ayamnya tinggi besar. Tinggi. Iya. Kalau yang di tempat lain itu 3,5 kilo aja udah bilang besar jumbo, kalau di tempat saya kecil 3,5 kilo itu. Ya. 3,5 kilo. Ya. Ya, kalau tempat saya minimal ya 4 kilo, 4,5 lah. Itu kalau yang kurang dari itu saya jual murah, kadang saya potong. Kalau penjualan online jenengan juga melayani? Kirim Iya. kemana gitu? Itu 99% pembeli saya itu online. Ke mana saja yang paling Ke jauh? Aceh, terus ke Muara Enim. Belum lama itu Muara Enim bulan apa ya, Juli kalau enggak salah. Dino. Muara Enim pakai bis 2 hari, 2,5 hari. Berarti nggak makan dia? Saya kasih itu mentimun pisang. Jadi kalau Oh, dia ditotori. gantinya minum, ayam itu intinya kan minum. Ya itu gantinya minum dan makan itu. Saya kasih kalau enggak pisang ya pepaya, Itu kalau timun gitu. Kalau Ya. timun tomat itu pasti saya kasih. Kalau ada Bergizi. pepaya, iya. Itu seneng ayamnya. Itu kan di box itu kan walaupun ditaruh di bis itu kan walaupun dingin dia tapi tetap sumuk di dalam box itu. Panas katanya. gerah ya. Iya. Ayam yang ngerasa kayak Tapi kebanyakan itu kan kalau ditempuh pakai pesawat kargo itu kan jauh ngambilnya dia. Jadi kemarin saya lewat bis travel. kalau dulu belum ada paket itu kan dibuatkan dari belara itu ya. Pisau, iya. Tapi Jalur sekarang box triplek. Kayak dikempit ngono kan enak. Iya, kisau namanya itu mas. Sekarang biro jasanya kalau tidak di box itu enggak mau mas. Oh, kalau hewan ya. Iya. Boxnya pakai tidak harus box. di plastik ya? Tidak harus di plastik ya? Enggak, ya nanti kalau di plastik mati, mati. Kemelan reso. Ungkepmu tadi Dulu pernah itu saya ngirim kan ya kehabisan box. Nah, itu ayam kecil saya bikin kan dari toples plastik saya lubangi gitu. Ya, sampai sana mati. Ya. Terus saya tukar. Oh, resiko siapa ini? Iya, pengirim risiko ya? penjual, Penjual ya? Iya. Kan yang beli dari saya garansi mas. 1 minggu setelah pengiriman mati, uang kembali atau ditukar ayam yang sekelas. Tapi harus ya unboxing di video ya? Iya, waktu itu sampai tempat sana dibuka, oh benar-benar mati itu. Walaupun sampai sana kan masih sehat, tapi delalah belum ada 1 minggu terus dia mati tak ganti. Ini untuk menjaga biar Ya, tetap ini layanan, servis ya. Ya. Jadi di listrik maupun di ayam tetap pelayanan saya utamakan. Layanan prima. Iya. Kalau ayam dari kutuk tadi sampai cukup dewasa itu berapa bulan? Itu kalau ayamnya kondisi normal sehat itu 9 bulan udah bisa produk. Walaupun penampilannya belum maksimal, ekornya belum begitu panjang tapi sudah bisa produk. Betinanya itu lebih cepat istilahnya birahi.
Iya. Kadang jantannya belum bisa tapi betinanya udah, nanti kita jodohkan dengan ayam jantan yang tua. Nanti kualitas anakannya itu kuat dari penyakit, tahan dari penyakit. Tapi kalau dengan muda nanti mudah sakit ayamnya. Tapi anaknya. kalau ayam parot asal maut tadi Ya asal parot. asal parot itu tadi apakah harus selalu kawinnya dengan sama-sama asal parot? Ya nggak harus. Oh, tidak Tapi harus. baiknya itu ya ori. Kalau di cross itu nanti jualnya susah dan murah. Selain susah, murah. Hasilnya apa jadi beda betul? Jelek malahan. Kebanyakan ekornya itu lentur-lentur Oh, gitu. Yang gitu. diharapkan kan ekornya Ya, kaku. kaku. Walaupun tipikal ekor asalnya itu kaku mekar gitu ya, nanti turunannya kok bisa loyo gitu loh ekornya. Ekor itu bisa terus berpanjang. Ya, biasanya sampai tuntas ekornya itu menua itu yang bagus sekitar, kalau ekor lidu loh, ekor lidi itu sekitar 65-70 itu bagus. Udah maksimal itu. Iya, udah. Kalau asal itu punya temen itu yang di Semarang itu sampai 1 meter asal parot. Enggak repot. 1 meter. Itu kalau yang Nyeret, dijaga biar bersih itu kandangnya itu kan dibikin seperti kamar. Terus di bawahnya pakai Shower. berambut. Berambut padi atau pasir. Biar tetap kering ya. Iya. Biar ekornya itu tidak nyepit-nyepit di bawah. Kalau di bawah itu sering itu Nah, kecepit itu. terus lepas terus patah gitu. Kalau mau disiapkan untuk kontes harus punya itu. Iya. Kamaran itu. Jadi ayamnya itu bebas dan bersih. Itu termasuk tips perawatan ya. Saya mikirnya itu kan semakin memanjang, repot. Ayamnya yang repot. Ya begitulah. Oke. Baik, terima kasih Pak Ya. Sumadi. Mungkin di akhir acara ini bisa disampaikan untuk orang yang belum kenal dengan ayam parot Excel ini. Excel ya? Asel. Asel. Asel parot. Parot Asel dan tadi ayam lidi tadi. Ini mungkin sedikit ada tips-tips bagi pemula itu seperti apa ini? Iya. Yang utama kita itu senang dulu. Kalau tidak senang jangan pelihara ekor lidi. Kalau misinya itu tujuannya untuk bisnis itu kadang dia terlalu berambisi, punya uang banyak, beli banyak, nanti bisa tumbang, nanti bangkrut. Tapi kalau awalnya itu dari senang dulu, nanti akan menjaga ayam itu dengan sungguh-sungguh. Nanti ayam akan dijaga kesehatannya, kebersihannya, nanti Makanya. bisa itu berkembang bagus. Nanti untuk pemasaran itu tergantung kita, kalau rajin posting itu pasti terjual, Nyantol. pasti ada yang beli. Kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Iya. Dan ini saya melihat peluang ini kok lebih menjanjikan daripada misalnya murai begitu ya? Ya sebetulnya semuanya sama. Oh. Cuman ya kadang itu rezeki orang itu Iya. Karena berbeda-beda. menurut saya apa penanganannya ayam ini lebih mudah. Lebih mudah. Iya, semua orang bisa. Tidak asalkan serumit senang. dulu Iya. maksudnya. Asalkan senang itu bisa, ibaratnya itu ayam dilepas dalam satu ruangan, kalau dari kecil dilepas di situ walaupun jantan itu nggak akan tahu. Iya, betul. Iya, iya. Jadi kalau memang betul-betul senang itu bisalah untuk masuk ke hobi ini. Insya Allah sangat membantu untuk di perekonomian keluarga kita, iya. membantu menopang. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih Pak Sumadi yang telah berbagi tentang dunia perbisnisan beliau di bidang perlistrikan, Perlistrikan dan perayaman. perayaman. Silahkan ditiru. Nanti kapan-kapan di Raya Asa juga ada beliau. Iya, nanti kita rencanakan. Oh, baik. Insya Allah kita akan senantiasa menghadirkan tamu-tamu inspiratif yang lain Iya. yang membidangi di dalam Bidang-bidang usaha-usaha yang lainnya pula. Terima kasih Pak Sumadi. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya saya Janto. Saya juga. Bagus. Ye, Saya itu Dur. Sumadi Mudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.